Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'du. Ikhwani fi din al-ahibba, azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, waktu yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karenanya, atas semua nikmat yang Dia telah berikan kepada kita, wajib atas kita semua bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla agar Dia terus menambahkan nikmat kepada kita semua, sehingga dengannya kita dapat terus istiqomah menjadi hamba-Nya yang taat kepadanya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengannya di jannahnya kelak. Amin. Dan juga tak lupa sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Dia melimpahkan salawat dan salam kepadanya alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan hari kiamat kelak dengan istiqomah. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam umatnya yang istiqomah untuk mengikuti setiap ajarannya berupa pemahaman dan juga amal yang telah Dia contohkan untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yohani fiddin al-ahibba, azanillahu wa iyyakum. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting untuk kita semua, yaitu tentang kejar atau jadikanlah akhirat sebagai tujuan kehidupan kita, dan jadikan dunia sebagai alat atau sarana untuk mengejar atau mencapai tujuan akhirat tersebut. Hal ini diangkat dari salah satu firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Qasas ayat ke-77, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menggapai kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah Dia anugerahkan kepada kita, yakni dari dunia yang Allah telah ciptakan, dan dengan hal tersebutlah dunia dijadikan sebagai sarana, bukan tujuan. Akan tetapi akhirat menjadi tujuan. Dunia dijadikan
Allah Subhanahu wa taala sebagai fasilitas untuk digunakan oleh manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar tujuan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada seluruh makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kalian menjadikan dunia itu sebagai alat untuk membuat kerusakan di dunia. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Dalam hal ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ya, dia memberikan penjelasan tentang Suratul Qasas ayat ke-77 ini. Ya, ini di mana beliau mengomentari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, ay istamil ma wahabakallahu min hadzal mal al-jazil wa ni'matit ta'ilah. Yaitu gunakanlah ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu berupa harta yang melimpah. Jadi apa yang Allah anugerahkan fima ataqallahu, yaitu yang Allah anugerahkan berupa harta yang melimpah. Wa ni'matil ta'ilah, wa nikmatit ta'ilah, nikmat yang bergelimang fi ta'ati rabbika, untuk mendekat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrubi ilaihi bi anwa'il qurubat, dan untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal yang telah disyariatkan untuk mendekatinya. Allati yahsulu laka biha thawabu fid daril akhirah, yang dengannya kamu akan mendapatkan ats-tsawab, yaitu pahala fid daril akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Jadi apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari dunia yang Allah telah sediakan, dia digunakan sebagai fasilitas untuk apa? Untuk taat kepada Allah, mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan amal yang telah disyariatkan. Ini tujuan diciptakannya dunia, ya, bukan untuk dikejar, bukan untuk dijadikan tujuan. Kemudian Imam Ibnu Katsir kembali mendakikkan, mendetailkan ya makna wala tansa nasibaka minad dunya. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah mimma abahallahu fiha minal ma'akili wal masyarib wal malabis wal masakini wal manakih, yaitu perkara-perkara dunia yang kemudian tak boleh Allah Subhanahu wa taala nyatakan jangan dilupakan bagian kalian dari perkara dunia. Yang dimaksud perkara dunia itu adalah Allah, apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari makanan, kemudian minuman, kemudian rumah tempat tinggal untuk bernaung, dan selanjutnya adalah menikah dengan pasangan yang Allah pasangkan kepada diri. Ini 4 hal yang dijelaskan bagian dunia yang bisa kita peroleh, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap sebagai hamba Allah, di tengah kalian beribadah atau mendekat serta taat kepadanya, kalian harus makan dan minum, karena kalian tidak akan punya tenaga untuk berbuat taat kepada Allah kalau kalian tidak makan dan minum dari apa yang telah Allah halalkan. Iya, puasa itu adalah bagian dari amal taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan ya apa-apa yang Allah halalkan dari makanan dan minuman dan perbuatan-perbuatan yang halal. Tetapi jangan terus-terusan nggak makan kemudian nggak minum, malah justru ini jadi haram. Tetap kalian punya bagian yang harus kalian tunaikan untuk diri kalian sendiri dari makanan dan minuman. Gapai itu sekedar ya, secukupnya, tidak berlebih, tidak menjadikan
Apa yang kita kejar dari makanan dan minuman yang lezat di hadapan kita di dunia ini yang sifatnya sementara, itu dijadikan sebuah tujuan untuk memenuhi syahwat butun kita, perut. Ya, perut kita kan nagih kadang, ya kan? Dari perut larinya ke gatel lidah kita kalau melihat makanan-makanan yang enak, yang mewah, yang lezat. Syahwat nafsu kita membisikkan untuk menggapai, ya ini ada makanan baru nih, tren makanan baru gitu. Gimana caranya saya harus gitu. Padahal sekedar dapat memberikan kekuatan pada tenaga kita untuk beribadah kepada Allah, itu nasibaka. Apa yang Allah berikan kepada kalian dari dunia, itu nasibaka. Ya, cukup untuk kalian. Cukup. Karena akhirat yang dikejar, bukan sekedar makan dan minuman di dunia. Begitu juga rumah yang mewah, ada dengan rumah fasilitas-fasilitas tersier yang lain, misalkan kendaraan, ya motor kayak mobil. Kadang kalau kita nggak ngerem, gitu ya, Allah berikan anugerah mal kita, nggak ngerem, ada motor keluaran terbaru dikejar, gimana caranya saya buat prestis. Begitu rumah nggak cukup, berapa kali berapa, misalkan ya, baru juga pengantin baru mau carinya rumah yang mewah, yang nggak disesuaikan dengan kemampuan. Nah, ini sesuatu yang kadang kita nggak sadar, mengejar dunia bahkan sampai mengorbankan akhirat kita. Jangan sampai seperti itu, karena dunia itu Allah sediakan hanya untuk sekedar menjadi alat dan sarana serta pijakan untuk loncat ke negeri kekekalan nanti di akhirat kelak, yaitu di jannah Allah Subhanahu wa taala. Pun menikah, ya, ini juga bagian yang jangan kalian tinggalkan dari perkara dunia kalian, karena dengannya Allah akan yughnihimullah, malah justru dengan pernikahan Allah akan mencukupkan kalian. Mencukupkan. Kata gina itu ya kadang diartikan sebagai kekayaan, padahal kecukupan. Ya, cukup apa? Cukup batin, karena yang merasa kurang puas tuh di sini kadang gitu ya. Ya, dicukupkan. Berapa banyak orang yang diberikan limpahan harta yang lain tapi nggak cukup itu, karena dia nggak merasa, nggak memiliki keqanaahan batin. Jadi kekayaan itu bukan dilihat dari materi yang ada di sekitaran kita. Itu fata morgana, bukan hakikat yang kita cari. Kalaupun seandainya kita mau mencari materi yang hakiki, itu di sana gitu. Mau dibandingin rumah mewah di dunia dengan apa yang Allah akan berikan. Semiskin-miskinnya warga surga itu, semiskin-miskinnya artinya orang yang menempati tingkatan surga yang paling rendah, dan orang terakhir yang masuk surga setelah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, ya, karena dia masih beriman kepada Allah, ya, tidak luntur dengan kesyirikan, maka Allah mengizinkan masuk ke surga. Itu diberikan 10 kali lipat kerajaan dunia yang paling megah. Mau dibandingin kayak gitu. Kalau mau cari materi di sana, jangan di sini. Nah, itu gambaran wala tansa nasibaka minad dunya. Sekedarnya apa yang Allah halalkan kepada kalian. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan. Imam Qasim melanjutkan, karena untuk Rabb kalian, dia punya hak atas kalian. Kalian harus menunaikan haknya, kewajiban kalian sebagai hamba. Wali nafsika 'alaika haqqan, dan juga untuk diri kalian punya kewajiban untuk merawatnya. Bukan hanya kendaraan yang mesti diserviskan, gitu ya. Jadi tubuh juga harus dirawat, dan itu juga bagian dari perintah syariat, karena ini amanah. Ya, dijaga makanannya, dijaga minumnya, pola hidup kehidupannya, dan seterusnya. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan juga untuk keluarga kalian, mereka punya hak dan kewajiban kalian harus menunaikan hak-hak mereka. Wali zaujika 'alaika haqqan, istri-istri kalian pun punya hak atas kalian. Dan begitu pun syariat telah mengatur apa hak mereka atas kalian dan apa kewajiban kalian kepada
mereka fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka tempatkanlah kewajiban-kewajiban itu, hak-hak tersebut pada tempatnya yang benar. Ya, jadi kita juga harus menempatkan bagaimana akhirat kita dan juga dunia pada tempatnya yang benar. Jangan zalim, ya, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala arahkan. Maka jangan kemudian kita tertipu dengan dunia, ya, jangan tertipu dengan dunia. Dan terakhir di akhir-akhir ayat ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya, ini yang kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan ahsin ila khalqihi kama ahsanahu wa ilaik. Berbuat baiklah kalian, ya, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala di sekitaran kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ardi. La takun, kata Ibnu Katsir, la takun himmatuka bima anta fihi an tufsida bihil ardu tusi'a ila khalqillah. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, maksudnya adalah janganlah cita-cita yang sedang kalian jalani itu untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan jadikan dunia malah menjadi cita-cita yang kemudian dengannya kalian berbuat kerusakan, fasad, berupa apa? Dosa. Ya, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Malah jadi dosa. Karena bukan akhirat lagi yang dikejar, tetapi dunia yang dikejar sebagai cita-cita, malah kemudian membuat kerusakan di atas muka bumi dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, benci, murka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian tentang buruknya dunia dijadikan sebagai sebuah tujuan, ini dijelaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban serta Al-Baihaqi rahimahullah taala. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabik-cabik urusannya, mencerai-berai urusannya, membuat urusannya jadi rumit di dunia. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Maksudnya apa? Enggak akan pernah puas, merasa kurang dari dunia yang dikejar, karena dunia yang dikejar. Allah enggak memenuhi hatinya dengan al-ghina, kecukupan, sehingga terus dia merasa kurang untuk menggapai dunianya. Maka kefakiran yang akan Allah Subhanahu wa taala penuhi di dalam hatinya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali menurut apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam qadarnya, tuliskan di dalam qadarnya. Mau jungkir balik, banting tulang, banting apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bagian itu dari dunia kepada dirinya, nggak akan pernah didapatkan. Ya, nggak akan bertambah, nggak akan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, dan Rasulullah SAW sudah nyatakan demikian. Karena setiap rizki masing-masing orang sudah ditetapkan. Ini tidak menafikan adanya amal untuk meraih dunia, tidak. Tetapi yang dikoreksi adalah bagaimana seseorang mengejar dunia itu ngoyo. Kata orang Jawa, ngoyo itu apa? Terlalu lebay, ya, berlebihan, ya, nggak memperhatikan sampai menerabas batas-batas tadi ketaatan kepada Allah. Karena dunia yang dijadikan hammahu, apa? Tujuannya. Wa man kanatil akhirah niyyatahu,
Dan barang siapa yang kemudian akhirat itu menjadi niyatahu, ini ay qasduhu, tujuan hidupnya, jama'allahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan untuk dia seluruh perkara dia, artinya dimudahkan perkara-perkaranya di dunia. Kalau setiap aktivitas kehidupan di dunianya, hatta ketika dia ingin mencari nasib jatahnya dari dunia yang Allah berikan sebagai sarana kehidupan tadi, fasilitas kehidupan, kalau niatnya itu lillahi walil akhirah, ya, walil akhiratihi, untuk Allah, untuk akhirat yang akan dia gapai dari apa yang Allah janjikan kepadanya dari surga, ya, jama'allahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan seluruh urusannya, dimudahkan, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan kecukupan, enggak pernah merasa kurang, qanaah terhadap apa yang telah diberikan darinya kepada dirinya sang hamba. Ya, qanaah, enggak pernah merasa kurang, enggak melihat, enggak gatelan juga kalau ketika melihat rizkinya seseorang, mungkin dari hitung-hitungan matematika dunia itu lebih daripada dirinya, dia nggak gatal itu hatinya, nyaman aja udah dengan kehidupannya, enjoy. Mungkin tetangganya atau orang-orang sekitarnya lebih dari dia dari sisi materi, malah dia bersyukur, alhamdulillah, gitu ya, karena bisa berbahagia, nggak kekurangan. Sedangkan dirinya sudah cukup, dia nggak butuh lagi tambahan, karena Allah sudah memenuhi hatinya dengan al-ghina, kecukupan. Kemudian wa atat dunya wa hiya raghimah. Ini kalau akhirat menjadi tujuannya, maka dunia akan mendatanginya dengan hina dina. Karena yang dijadikan tujuan adalah akhirat, maka dunia sebenarnya nggak ada harganya bagi dia, malah dunia yang ngintilin dia. Wa atatsu ad-dunya, ya, wa hiya raghimah. Malah dunia yang kemudian akan ngejar orang yang menjadikan tujuan hidupnya akhirat, dengan dunia itu datang dengan keadaan hina dina. Karena memang hakikat dunia lainnya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah hayatud dunya, kehidupan di dunia itu, melainkan apa? Kesenangan yang memperdaya. Fata morgana, menipu, bukan kesenangan yang sesungguhnya. Ya, senangnya cuma sesaat. Kan kadang kita dapat rezeki nomplok, kan senangnya pas saat nerimanya aja. Setelahnya udah biasa aja, kayaknya kan nggak ada sesuatu yang spesial, ya nggak? Senangnya sementara. Menipu itu tidak kekal, kesenangan itu, kebahagiaan itu dalam jiwa nggak kekal. Tapi kalau kita mendapatkan rezeki nomplok nanti di akhirat, di jannah, senangnya kekal, nggak akan hilang itu bekas. Ya, bahkan makin ditambah lagi kebahagiaannya, ditambah lagi. Nggak kayak dunia itu rasa enaknya, gitu ya. Cuman seujung lidah. Ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan dari perkara dunia, cuman sesaat enaknya. Makan makanan yang enak, minum minuman yang segar, ya kan, alih-alih mau menghilangkan lapar, ya kan, memuaskan lidah sama menghilangkan dahaga, alih-alih mau itu. Cuman suapan pertama masih oke, tapi di sini oke-nya udah nyampe sini nggak ada rasa tuh. Masuk ke sini mana ada rasanya,
sampai ke sini diolah gitu kan. Akhirnya keluar dengan ampas, nggak ada harga, gitu kan? Iya, itu baru suapan pertama oke. Suapan kedua masih oke. Ketiga mulai ada kurang rasa nikmat yang dirasakan daripada suapan pertama kedua. Keempat, ketika lambung udah semakin penuh. Kelima, keenam, ketujuh makin penuh, bukan sepertiga lagi, 2/3, bukan 2/3 lagi, 3/4, bukan 3/4 lagi, sampai full. Akhirnya apa? Mual, muntah. Seberapa sanggup kita menikmati dari nikmat duniawi itu? Itu hakikat dunia, nggak kekal kenikmatan itu, sementara saja. Muntah, mual, udah ketika disodorkan lagi dengan persis makanan yang sama dan minuman sama, enggak. Nyerah, saya nyerah. Padahal sama kayak ini. Ya, yang tadinya mata kita ketika melihat itu, wah, gitu ya, menggugah selera, kan gitu. Kemudian udah nggak ngerasain apa mual, disodorin terus, disodorin. Ya, pada akhirnya paling juga 2 piring udah, 2 piring juga udah nggak enak gitu rasanya. Itu kalau apa? Baru sampai sini. Ya, kalau sampai ke olah berlebihan diserap oleh tubuh jadi penyakit. Kolesterol, apa lagi? Asam urat, apa lagi? Darah tinggi, apa lagi? Sakit ginjal, kelebihan gula, kelebihan lemak, kolesterol, kelebihan garam, asin, kelebihan macam-macam itu dari perkara-perkara dunia, karena lebay, israf, gulu, gitu ya. Maka menipu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menipu, ya. Dan kemudian surat Al-Hadid juga menerangkan kepada kita tentang hakikat dunia. Ailamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kalian, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Hanya prestis saja yang gak kekal itu semua. Anak fana, akan mati, apa yang mau dibanggakan kemudian? Kecuali ketaatannya kepada Allah, ya, dinnya. Pun dia mati kita bangga. Tapi kalau anak hanya ngejar apa? Kalau udah lulus sekolah kamu harus kerja ya baru jadi orang. Lah emang kemarin-kemarin nggak jadi orang. Diajarkan anak kayak kita kayak gitu, mengejar dunia tanpa kita sadari, dididik mulai dari TK sampai dengan SMA dengan pendidikan dunia. Tapi kemudian orientasinya dirubah di ujung perjalanan pendidikan. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah setan kemudian yang merasuk ke dalam jiwa, seolah-olah anak itu kalau nggak kerja, dalam tanda kutip kerja ya, jadi orientasinya ya gimana supaya dapat gajinya sebenarnya. Kalau anak nggak kayak gitu, kayaknya kita kurang sukses dari orang tua. Nah, iya nggak? Ada nggak gelitikan jiwa kayak gitu? Ada. Sadari ya, jangan sampai begitu. Arahkan anak kita benar-benar untuk yang kalian ingat, kalian mendapatkan rezeki dari Allah, dari apa yang kalian dapatkan dari kerjaan kalian itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ngejar akhirat. Tanamkan itu kepada mereka. Kama thalidhaithin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ya. Yang demikian itu seperti hujan yang Allah perumpamakan ya, tentang apa? Tentang dunia ini. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering sesaat dan kalian lihat warnanya kuning, kemudian hancur dunia itu. Sesaat. Senangnya sesaat petani kalau lagi panen atau tumbuhannya berbuah. Tapi itu nanti akan hilang sekejap, kering. Karena paceklik, karena hama, karena apa?
gagal panen, gigit jari, hancur dunia. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan di akhirat nanti bagi orang yang demikian ada azab yang keras, dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki ampunan dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dan sesungguhnya kehidupan dunia itu, ya, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. Dan dalam surat Ghafir ayat 39 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya qaum inna hadhihi dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Akhirat itulah negeri yang kekal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa saja yang ada di dalamnya, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma walahu wa alimun au muta'allimun, dan ketaatan kepadanya, orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu, itu yang dikecualikan dari laknat Allah atas dunia. Ketika seseorang taat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan kemudian menjalani ketaatan berupa belajar dan juga mempelajari ilmu. Nah, inilah ikhwani fiddin wa azani Allahu wa iyyakum. Oleh karenanya mari kita berbenah niat dari sekarang, mumpung hayat masih dikandung badan, belum terlambat. Ya, beristighfarlah banyak-banyak kalau misalkan ada kemelencengan niat yang menjadikan dunia sebagai tujuan kita. Segera kita bertobat kepada Allah, jadikan akhirat semata-mata ya adalah negeri yang akan kita gapai. Dunia hanya batu pijakan, injakan, dia harus diinjak. Ya, jangan sampai dunia itu melebihi dari kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia sebagai sarana untuk menuju akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kebenaran dari Allah, kesalahan dari pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.